Di sini saya akan sharing 5 hal yang bisa membuat diri kalian menjadi kaya. 5 hal ini memang gampang untuk di ngomongin, tapi nggak segampang itu untuk dieksekusi. Jadi saya harap selain kalian mencatat apa yang saya sharing di sini, kalian eksekusi dengan baik 5 hal ini. Ya, dan saya rasa ini berlaku untuk semua jenis pandangan ya, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda terhadap kekayaan. Ada yang merasa 1 miliar itu kaya, ada yang merasa 10 miliar itu kaya, ada yang merasa 1 triliun itu baru kaya. Jadi, apapun pandangannya, saya rasa 5 hal ini tetap berlaku. Yang pertama itu adalah menjadi yang terbaik pada apa yang dilakukan. Jadi, kalau misalnya kalian menjadi yang terbaik di hal yang kalian tekuni, itu kemungkinan besar kalian akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat misalnya Ronaldo ya, terbaik di sepak bola, pendapatannya tinggi, sampai triliunan. Kemudian di golf ada Tiger Woods, pendapatannya juga tinggi. Basket, Michael Jordan, pendapatan juga tinggi. Bisnis, kalau kalian punya bisnis walaupun bisnisnya misalnya jualan balon gitu ya, tapi menjadi yang terbaik di jualan balon, penjualannya paling banyak, itu juga paling tinggi. Jadi intinya apapun yang dikerjakan, jadilah yang terbaik. Makanya ini berkorelasi dengan apa yang selalu saya tekankan ya, harus fokus. Kita punya waktu cuma 24 jam. Jadi kalau kalian mau memilih, jangan milih terlalu banyak. Jangan milih sampai 5 hal gitu mau jadi yang terbaik. Pilihlah 1 atau 2, maksimum 3. Tapi terbaik itu 1 atau 2. Dan jadi yang terbaik di sana. Jadi, kalau misalnya mau jadi yang terbaik itu memang ada sifat-sifat yang harus kalian miliki, ya kalian harus terbiasa dengan kompetisi. Ini berlaku di semua hal. Bahkan kalau misalnya kita main game, ya kalau kalian di sini ada yang main game, pasti tahu juga. Di dalam game itu juga ada kompetisinya ya, terutama game-game yang ada turnamennya ya. Oke, saya kan pernah ikut dulu Warcraft Dota ya. Saya ikut turnamen dan sampai menjuarai di level nasional. Itu kurang lebih sama gitu. Saya melihatnya pada saat saya main game, perjalanan untuk sampai juara, dan di dalam hidup ketika saya mengerjakan segala sesuatu, menjadi content creator, menjadi businessman, itu sama. Ya kita pelajari kompetitor kita, terus kita lihat siapa juara 1, juara 2, juara 3-nya, mereka gimana bisa mencapai sana. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa ngejar mereka. Nah, mindset ini kalian harus terbiasa. Terbiasa dengan kompetisi. Jadi nggak cuma fokus nih, kalian fokus di 1 atau 2 hal, dan terbiasa dengan kompetisi, dan harus puas, gitu ya. Dan ini nggak serta-merta harus menjadi pengusaha ya. Jadi intinya kalau pendapatan tinggi itu adalah menjadi yang terbaik. Jadi banyak orang bilang, oh kalau pendapatan tinggi itu harus jadi pengusaha. Enggak juga. Saya kan pernah bilang ya, kalau kalian mulai usaha tapi levelnya hanya di level usaha mikro ataupun kecil, itu dibandingkan dengan karyawan yang karirnya naik terus sampai level head, sampai level direktur, belum tentu pendapatan yang masuk ke dalam kantong kalian sebagai pebisnisnya, ownernya, itu lebih gede. Belum tentu. Kecuali bisnisnya benar-benar sampai level besar ya. Dan kenyataannya yang kita lihat memang paling banyak itu bisnis di level kecil, mikro ya, dan juga yang menengah itu yang paling banyak gitu. Jadi ini nggak harus menjadi pebisnis, tapi intinya kalian memilih satu bidang, kemudian pastikan jadi yang terbaik di sana gitu. Kemudian hal yang kedua adalah membayar diri sendiri. Jadi kalian harus ingat, kalian nggak akan jadi kaya kalau kalian nggak bisa bayar diri kalian sendiri. Ya kita semua secara default gitu ya, secara naturalnya, itu pada saat dapat uang kita akan bayar semuanya dulu. Jadi kita bayar hutang kita, kemudian kita bayar keperluan kita, kemudian kita pakai untuk apa yang kita mau, misalnya pergi ke mall atau pergi jalan-jalan, sisanya baru disimpan. Nah ini saya selalu tekankan. Kalau kayak begini berarti kita nggak membayar diri kita dulu, kita bayar keluar dulu. Nah kalian harus membiasakan diri untuk bayar diri sendiri dulu. Gimana caranya? Bikin rekening yang terpisah. Biasakan dari sekarang. Saya juga punya rekening bank yang terpisah, yang dimana saya bayar diri saya. Setiap kali ada uang yang masuk, saya bayar ke sana. Saya anggap diri saya ini sebagai satu entitas, yang dimana saya tunduk terhadap entitas ini. Saya harus transfer. Semakin banyak, semakin bagus ya kalau kalian alokasikannya, karena ini adalah uang yang akan menjadi tabungan kalian untuk memenuhi kebutuhan keuangan kalian di masa depan. Terutama yang paling ujung nih, di masa pensiun. Yang saya selalu tekankan, jangan sampai kita sampai di masa pensiun itu kita tua dan kemudian nggak ada uang buat hidup dari bulan ke bulan. Ya jangan sampai kita pada saat udah nggak ada energinya, kita harus minta ke anak jadinya. Ini banyak terjadi ya, ini adalah sandwich generation, itu mulainya dari nggak membayar diri sendiri dari muda. Dan secara keuangan ya, untuk kita menjadi kaya, ingat bahwa terkadang income itu bukanlah masalahnya, tapi kemampuan menyimpan yang membedakan satu orang itu menjadi kaya atau enggak. Orang yang pendapatannya 100 juta per bulan, mungkin bisa jauh lebih kaya, lebih punya banyak uang di masa tuanya, dibandingkan dengan orang yang pendapatannya 500 juta per bulan. Karena ada faktor pengeluarannya. Kita harus lihat pengeluarannya berapa. Kalau dia pendapatannya 500 juta, tapi pengeluarannya
juga 500 juta, ya pasti kalah sama yang pendapatannya 100 juta tapi pengeluarannya 10 juta. Gitu. Jadi ini sangat penting ya. Dari sisi pengeluaran harus bisa dikontrol dan bayar diri sendiri dulu. Kemudian hal yang ketiga adalah renungkan pengeluaran yang besar. Nah, ini juga penting. Karena sepanjang hidup, ya semua orang, ini berlaku di semua orang. Kalau kita lagi mau mengakumulasi kekayaan, yang paling impact-nya besar terhadap perjalanan menabung ini adalah hal-hal yang kita anggap nggak terlalu efek ke keuangan kita, padahal efeknya besar. Contohnya apa? Misalnya ya, kalian udah nabung nih per bulan secara disiplin, bayar diri sendiri. Tiba-tiba di tengah, kena penyakit kritis, keluar uang 200 juta. Tabungannya yang tadi udah kekumpul, kegerus habis. Ini terjadi di orang-orang yang saya kenal ya. Jadi dia udah capek-capek ngumpulin, dia kena hantam. Capek-capek ngumpulin lagi, kena hantam. Caranya gimana supaya nggak kena hantam ini? Asuransi. Tapi tiap orang punya pandangan yang berbeda. Kalau dari saya, memang kalau kita pendapatan masih kecil, asuransi masih oke ya untuk proteksi keuangan. Tapi kalau pendapatan sudah besar, di level ratusan juta per bulan misalnya, itu kalau dari saya, preferensinya asuransi nggak perlu, mendingan kita tabung. Tapi kalau misalnya pendapatan masih kecil, asuransi itu bantu untuk proteksi. Tapi balik lagi, tiap orang punya pandangan yang berbeda. Yang penting kalian peka. Kalau di dalam perjalanan kalian mengakumulasi keuangan, ini ada hantaman-hantaman yang mungkin datang. Contohnya adalah dari sisi kesehatan. Kemudian misalnya apalagi yang biasanya bikin orang jadi susah mengakumulasi kekayaan. KPR. Ya ini satu hal yang hampir semua orang alami ya dilema ini ya. Mau ambil KPR atau kontrak dulu. Kalau dari saya, lebih baik kalau memang nggak bisa beli cash ataupun KPR-nya itu cicilannya itu nggak bisa di level 20% dari pendapatan sampai 30% maksimal, lebih baik sewa dulu. Kontrak dulu aja. Nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Karena banyak sekali orang yang dia di saat muda ya, di umur primanya dia, umur 22 sampai umur 35 misalnya, yang dimana dia bisa mengambil resiko, kemudian dia bisa mencoba banyak hal, jadinya dia kejepit karena dia ambil KPR. Dan KPR-nya lebih dari 30%, ada yang sampai 70% dari pendapatan. Jadi dia punya gaji 7 juta, 5 jutanya itu kepake buat bayar cicilan KPR. Dan ini nggak oke banget. Dan saya banyak ketemu orang yang kayak gini. Dan banyak juga yang nggak melihat dengan rinci ketika mengambil KPR. Jadi kalau tadi saya bilang 30% dari pendapatan itu adalah maksimal cicilan, ini termasuk floatingnya. Kadang kalau ngambil KPR, dia kasih fix dulu di depan. Setelah itu floating. Misalnya fixnya 10 juta per bulan. Kita lihat, wah 10 juta per bulan nih, oke lah. Ngitungnya cuma pakai 10 juta per bulan. Padahal pada saat jadi floating, itu 30% lebih tinggi. Bisa sampai 13 juta, 14 juta per bulan. Dan itu berasa banget. Dan ini saya sudah sering sekali ketemu orang yang kayak gini. Jadi dia cuma lihat pada saat di depannya doang. Jadi kalau mau hitung, hitunglah keseluruhan dengan prinsip saya tadi ya, maksimal 30% aja dari pendapatan. Itu masih oke ngambil KPR. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya ternyata cicilannya lebih dari itu secara persentase lebih baik, kontrak dulu. Gitu, karena KPR ini salah satu yang membuat kalian nggak bisa ngambil resiko ya ketika sudah terjebak gitu. Dan kemudian yang keempat, ini adalah pandang waktu kalian sebagai uang. Dan ini bukan hal yang gampang ya, karena kita tidak diajarkan seperti itu di sekolah. Jadi nggak semua orang bisa melihat dirinya punya waktu itu sebagai uang. Jadi waktu itu banyak yang dihambur-hamburkan. Ya makanya orang banyak yang scroll sosmed, nonton drakor segala macem. Nggak produktif ya karena dia nggak menganggap waktunya itu adalah uang. Gitu, kalau kalian sudah menganggap waktu kalian adalah uang, maka kalian akan berpikir selalu setiap saat, apakah yang kalian lakukan ini sudah sejalan dengan yang ingin kalian capai, yaitu mengakumulasi uang. Misalnya, kalau jam 9 sampai jam 6, dari 9 pagi sampai 6 sore, kan kalian pakai waktunya untuk kerja. Berarti kan itu kalian melakukannya untuk mendapatkan bayaran gaji per bulan. Itu sudah sesuai. Nah, lewat dari jam 6, yang kalian lakukan, apakah sudah sesuai menghasilkan uang? Misalnya kalian jalan-jalan keluar ke kafe, atau kalian misalnya scroll-scroll sosmed, ngerebahan gitu, atau nonton drakor gitu di Netflix. Apakah itu sesuai? Enggak. Itu nggak sesuai dengan tujuan kalian mengakumulasi kekayaan. Seharusnya itu dipakai untuk cari pekerjaan lagi di mana bisa nambah pendapatannya. Ya, jadi kalian harus bisa memandang waktu kalian itu sebagai uang. Ya, terutama di saat kalian sedang mengejar pendapatan untuk naik terus nih. Ini penting sekali. Kalau kalian hanya berharap dari pekerjaan utama kalian naik pangkat, gajinya naik terus-terusan, bisa-bisa aja. Tapi nggak semua orang seperti itu, karena kita tahu semua itu segitiga. Ya, yang naik ke atas ya sampai level manajer, kepala divisi, direktur, itu nggak semua orang. Banyak orang yang hanya di bawah aja seumur hidup. Nah, kalau misalnya kalian memang adalah orang-orang yang hanya ada di bawah aja, maka sangat penting bagi kalian untuk pakai waktu di luar dari waktu utama kalian kerja untuk mencari uang tambahan. Jadi afiliator, konten kreator, atau nggak jadi freelancer untuk desain, apapun itu. Intinya waktunya dilihat sebagai uang, ya, bisa dipakai untuk menghasilkan uang.
dan jaga waktu kalian dengan baik. Ini saya selalu tekankan ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngajak kalian untuk pergi keluar gitu buat hahaha di kafe tanpa tujuan yang jelas, seharusnya kalian bisa tolak. Apalagi di umur-umur yang kalian ini seharusnya mengambil resiko ya di saat muda, waktu itu menjadi sangat penting sekali gitu. Jadi semakin kalian bisa jaga waktu kalian dengan baik, ya menolak orang-orang yang ingin mengambil waktu kalian, semakin bisa kalian mempergunakan waktu ini untuk menghasilkan uang, maka semakin banyak pendapatan yang bisa kalian dapatkan. Kemudian yang kelima itu adalah dari sisi paham investasi. Nah ini juga hal yang penting ya. Memang nggak semua orang ini paham banget tentang investasi karena di sekolah itu nggak diajarkan. Ya bahwa yang bikin jadi kaya orang itu adalah dari investasi. Coba kalian lihat dari orang tua kalian ataupun kakek nenek kalian. Pasti ada, ya mungkin kebanyakan ya, termasuk orang tua saya yang mungkin beli properti di zaman dulu, tanah tadinya 200 juta terus naik jadi 10 miliar. 500 juta naik jadi 5 miliar. Kenaikan itu yang bikin jadi kaya, bukan sepanjang perjalanannya. Sepanjang perjalanannya mereka mungkin ada yang kerja, ada yang bisnis biasa-biasa aja. Tapi uang yang mereka kesampingkan dan mereka belikan aset itu naiknya berlipat ganda. Kalau dulu memang banyaknya orang properti ataupun saham gitu ya. Kalau sekarang saham dan kripto. Nah ini kalian harus mulai melek pelajari tentang investasi ya, terutama dari sisi saham dan juga kripto menurut saya ya, karena ini semuanya digital. Kalau properti ada keterlibatan unsur offline-nya. Tapi jangan all in ya, banyak orang yang mereka nggak belajar langsung all in aja ke saham ke kripto. Ikutin kata influencer karena influencernya berhasil. Dia kasih lihat portfolio nih, gue berhasil kali 5, kali 10, kali 20. Jangan ya, jangan all in. Belajar untuk diversifikasi. Kalian baca aja buku-buku Psychology of Money ya, atau buku-buku tentang keuangan lah. Atau kalian coba dengerin podcast orang-orang yang ngomong tentang bagaimana konglomerat itu manajemen keuangannya. Mereka sangat konservatif, mereka diversifikasi. Ya mereka nggak mau kehilangan uangnya mereka. Jadi yang mereka alokasikan di yang resiko tinggi itu dipatok. Misalnya di 10%, 20% ya di saham, kripto, sisanya di obligasi sama deposito misalnya gitu. Tapi ya memang ada juga yang agresif gitu ya, orang kaya yang agresif, mereka porsinya lebih besar di saham ataupun di kriptonya. Tapi nggak banyak, banyakan itu memang lebih konservatif. Nah, jadi saya ingin kalian untuk ingat tentang ini. Karena tujuan kalian adalah ujungnya itu kalian ingin menjadi kaya. Jangan sampai punya mindset, oh jadi naga-naga cacing-cacing. Kalian all in, kalau kalian umur udah di atas 30 dan kalian punya tanggungan, punya keluarga yang harus kalian hidupi, kemudian habis semuanya, mulai dari nol itu nggak gampang. Ingat ya, mulai dari nol itu nggak gampang. Jadi jangan all in, naga-naga cacing-cacing. Kalian harus diversifikasi. Ya, banyak sekali orang yang mati karena naga-naga cacing-cacing, kehilangan uang banyak akhirnya sampai bunuh diri, itu ada dan terjadi gitu ya. Jadi saya harap kalian ingat dengan 5 hal ini. Saya yakin ya kalau 5 hal ini kalian eksekusi dengan baik, kalian akan bisa mengakumulasi kekayaan yang cukup signifikan di dalam hidup kalian ya. Jadi yang terbaik di 1 atau 2 bidang, kemudian bayar diri sendiri dulu setiap bulan, kemudian renungkan pengeluaran-pengeluaran yang besar yang bisa menghantam keuangan kalian, kemudian pandang waktu sebagai uang ya untuk bisa mencari uang di setiap waktu. Kemudian yang terakhir adalah pahami investasi ya, luangin waktu untuk belajar investasi dan jangan all in gitu. Semoga berguna ya.